Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi, renungan kita hari ini terdapat di Amsal 15 ayat 1. Begini demikian. Tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu, jawaban yang lemah lembut meredakan pikiran malu. Tetapi berkata yang pedas membangkitkan marah. Demikian Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang keluar dari mulut kita ternyata akan menimbulkan reaksi. Baik reaksi yang buruk maupun reaksi yang baik. Hal apapun yang keluar dari apa yang kita ucapkan itu pasti akan mempengaruhi kepribadian orang lain. Bahkan tidak tanggung-tanggung pernah ada suatu hal ujian yang dilakukan oleh seorang sains ketika ia mengucapkan hal yang baik kepada 3 wadah yang diisi oleh air dan diisi dengan beras. Ia mengucapkan hal yang baik, hal yang buruk, dan tidak mengucapkan apa sama sekali apapun kepada wadah yang ketiga. Ternyata dari riset itu, dari penelitian itu, ternyata ucapan yang baik membuat fermentasi beras itu menjadi baik. Sedangkan perkataan yang buruk itu membuat beras itu menjadi cepat busuk. Ini hanya bagian dari hal yang bisa diuji oleh mereka untuk membuktikan bagaimana perkataan yang baik itu akan membuat suatu reaksi yang baik juga. Dan ini adalah suatu hal dalam pengertian kebijaksanaan. Mengapa kita selama ini tidak bijak untuk menyatakan sesuatu hal dari mulut kita? Terkadang kemarahan itu tidak perlu sama sekali jika tidak pada waktunya. Apakah marah itu tidak boleh? Jawabannya boleh. Tetapi apakah marah kita itu sesuai dengan muatannya, sesuai dengan waktunya, dan hal apa yang kita harus sampaikan sehingga kita begitu marah? Jika ketika kita marah kepada orang lain, sasaran yang kita sedang tuju itu tidak tepat, tentu akan menimbulkan reaksi yang berlebihan. Dan ketika kita semakin memikirkan hal ini, ternyata ada hal-hal yang begitu praktis ketika kita menghadapi suatu suasana yang begitu keruh. Lihatlah bagaimana cara untuk melembutkan kegeraman itu bersumber dari jawaban yang lemah lembut. Tetapi jika keadaan itu sudah penuh dengan kemarahan dan kemudian kita membangkitkan dengan perkataan yang pedas, tentu akan membangkitkan marah. Dan kita harus memahami bahwa ada psikologi yang mempengaruhi massa. Dan ketika kita melihat telah banyak orang berkumpul di sana, tiba-tiba ada ucapan kita yang nyeletuk dan membuat suatu situasi yang membangkitkan marah. Tentu situasi itu akan menjadi sangat kacau balau. Sebab emosi orang-orang yang mendengarkan itu menjadi tidak terkontrol. Bukankah kita harus menghindarkan hal-hal yang tidak perlu ketika kita berhadapan dengan situasi ini? Ketika saudara memiliki remote AC, suasana di tempat itu adalah panas, tetapi saudara mengkontrol supaya suasana itu menjadi sejuk. Saudara menekan tombol power dan membuat suhu sesuai dengan apa yang saudara inginkan, sehingga suhu ruangan itu menjadi dingin. Ternyata kunci itu ada dalam diri saudara. Jika saudara tidak mempergunakan kata-kata dengan baik dan tidak menguji, dan saudara tidak memahami kemana arah perkataan itu, maka saudara akan mendapatkan imbas dari apa yang saudara inginkan. Tetapi jika saudara ingin menenangkan dan membuat situasi yang sudah keruh panas tersebut menjadi sejuk, kuncinya ada pada saudara. Inilah perkataan hikmat yang disampaikan oleh Salomo, bahwa ketika ia berada dalam posisinya sebagai raja, tentu ia menginginkan suatu tatanan yang lebih baik. Bukan suatu ucapan-ucapan yang tidak penting sama sekali,
yang hanya karena ingin melampiaskan emosi semata. Tetapi kita harus memikirkan hal yang terbaik ketika kita harus berucap. Hal yang baik harus menjadi tujuan utama ketika kita berucap. Jika jawaban yang lembut adalah hal yang sangat-sangat efektif untuk dapat memberikan hal-hal yang benar dan baik itu dalam tujuan yang sungguh-sungguh benar, maka ini akan bisa memperbaiki situasi itu. Mari saudaraku memperbaiki cara kita bertutur kata, dan jadikanlah apa yang keluar dari mulut kita ini akan menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Perkataan yang lemah lembut akan meredakan amarah. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tetap tenang, tetap menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menghormati-Mu dan takut akan Engkau, dan bisa menghormati sesama kami, sehingga kami dapat mengeluarkan kata-kata yang baik, yang sungguh-sungguh benar, yang benar-benar ingin memperbaiki, bukan emosi yang menggebu-gebu dan menghancurkan. Jadikanlah kami Tuhan supaya menjadi pribadi yang tahan uji, dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun situasi itu, kami tidak akan terpengaruh. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.